17 September, persis sebulan, Presiden Prabowo mengangkat Ahmad Doviri menjadi staf khusus, penasehat khusus reformasi polisi. Persis sebulan, 17 September. 17 September dulu, 17 Oktober. Bersamaan dengan sprint yang diterbitkan oleh. Dan itu baru Pak. Dan bersamaan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Oke, ya. Ya, persis tadi sama semua substansi oke. Pertanyaannya adalah apakah memang Prabowo masih mau dan berani mereformasi polisi? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, karena dia mungkin mau tapi nggak berani. Mungkin berani tapi takut. Menghitung lebih. Nah, itu yang pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa? Begini. Menurut saya Kapolri 2 kali sudah memberikan tantangan ke Prabowo. 2 kali. Setelah Rencana reformasi ini. Ya. Pembentukan tim reformasi oleh Kapolri yang dinyatakan dibentuk tanggal 17 September. Ya. Tapi diumumkan 5 hari kemudian. Oke. Di New York. Bagi kita yang ngerti birokrasi itu tidak masuk akal. Kenapa? Pelantikan Ahmad Doviri itu jam 3 sore. Masa langsung jadi tanggal 17 juga Kapolri bentuk timnya? Artinya dugaan saya ini tanggal diantidatir. Sebagai tanda ngeledek. Lu mau bentuk, gue lebih duluan bentuk. Itu. Yang paham birokrasi. Saya lama asesmen, jadi paham betul. Dan sering melakukan yang seperti itu? Enggak ya. Nah, jadi itu menurut saya ledekan bahwa lu baru berencana bikin, gue udah bikin. Iya. Ya kan? Kan jam 3 sore pelantikannya, masa langsung jadi tanggal 17 juga. Oke? Nah, dan memilih persis namanya. Itu ledekan betul. Kalau kita yang mengerti birokrasi, mengerti tata krama pemerintahan, maka mungkin judulnya kita ubah dikit lah. Tim penyusun masukan reformasi Polri. Maksudnya masukan ke presiden itu. Tapi bukan persis sama gitu. Ada kok dia tim transformasi ya, namanya transformasi reformasi Polri. Ya. Persis sama. Nah, yang kedua, yang paling menurut saya betul-betul spontan dan mungkin di hati ada, pada saat ada acara Rosi di Kompas TV. Yang intinya kan begini, ya boleh kalian semua ingin reformasi, kalau gua nggak mau lu ngapain? Mau apa? Kalau itu diringkas kata-kata itu. Polri hanya boleh direformasi kalau kami mau. Kan kira-kira begitu. Nah, ini kan. Nah, setelah itu Presiden Prabowo diam 1000 bahasa. Yang selalu memberikan harapan adalah Mensesnek. Sudah siap gitu kan. Tinggal diumumkan, ya kan. Nah, tapi sampai sebulan persis hari ini itu tidak terbentuk. Jadi, pertanyaan saya adalah, kalau dia mau tapi belum berani, apa yang akan terjadi? Oke? Artinya, nah, ada yang ketiga tadi. Nggak, yang pertama dulu. Nah, ternyata nggak jadi dulu dong. Itu nah, apa? Kalau nggak jadi, maka ya udahlah terjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ya, udah lupakan semua yang lain. Oke? Nah, kalau mau tapi ternyata nggak berani. Nah, kalau mau tapi tidak berani, maka kita perlu memberikan keberanian. Nah, Pak Prabowo 3 hari lagi masuk 1 tahun. Nanti dulu. Pak Prabowo itu Jenderal Kopassus. Ngapain Anda sipil memberikan keberanian kepada orang Jenderal Kopassus? Bukan, karena ini bukan perang Kopassus nih. Oh, bukan ya. Ini orang uji nyali. Oh, iya, oke. Ya. Di sini lah uji nyali di Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini bahwasanya Listio, Wiwi, Luhut, mafia jahat, perampok pecat semua, rakyat aman. Ya, Listio Sigit, Luhut, Sri Mulyani, Tito Pian, Mulyono, 6 orang ini wajib hukum mati. Pengkhianat, penindas, raja fitnah, pembunuh, koruptor harus dihukum seadil-adilnya demi nama baik negara ini dan rakyatnya. Jadi teman-teman, para pengkhianat ini supaya secepatnya dihukum seberat-beratnya karena telah melakukan yang namanya pengkhianat atau telah melakukan pembunuhan. Ya, jadi teman-teman, betul jalan satu-satunya yang terbaik harus rakyat yang reformasi ya.
Pak Prabowo ganti Kapolri, jangan takut ada TNI. Ya, rakyat di belakang Bapak dukung orang jujur. Semoga Allah melindungi Pak Prabowo. Jadi teman-teman, tangkap Pak Prabowo yang tidak patuh kepada pemerintah presiden. Ya, mereka juga mengatakan harus diberikan keadilan kepada Pak Jokowi itu, Pak Prabowo. Jangan sampai kamu juga membela Pak Jokowi tentang pemalsuan ijazah Jokowi ini, teman-teman. Jadi kenapa presiden tidak berani ganti Kapolri? Udah masanya diganti, kok nggak diganti? Pak, kami rakyat di belakang Bapak, ya. Jadi Pak Prabowo tunjukkan taringnya, jangan mau diatur geng Solo, ya. Seharusnya Presiden Prabowo jangan takut reformasi kepolisian karena ada rakyat dan TNI di belakangnya. Jadi teman-teman, Presiden bersama rakyat dan TNI, kenapa harus takut dengan Kapolri dan geng Solonya? Jadi kalian juga para TNI tidak boleh takut kepada Kapolri, ya, karena ada rakyat di belakang kalian yang akan membela kalian dan akan melindungi kalian, teman-teman. Jadi kalau aku jadi Pak Prabowo, kalau udah tahu diancam dijual, aku beli nggak usah pakai lama, ya. Selama Kapolri tidak diganti, malas lihat berita. Pada akhirnya kami 5 tahun lagi nganggur, ya teman-teman. Jadi Pak Prabowo katanya macam Asia. Macan Asia, kenapa macan Asia takut dengan geng-gean? Bisanya cuman omon-omon, tidak berani menerkam, ya. Jadi hidup Prabowo, presiden bersih, bersihkan termul benalu racun, ya teman-teman. Jadi sikat mereka Pak Presiden, usia susah senja gunakan untuk kebaikan negara ini. Ya, supaya negara kita itu bisa aman dan tertib dan tidak mempunyai seorang penipu seperti Pak Jokowi ini. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini bahwasanya bravo Presiden. Rakyat Indonesia PK Prabowo Subianto jangan gentar lanjutkan reformasi, rakyat mendukungmu. Ya, semoga seluruh TNI Kopassus dan seluruh rakyat Indonesia, ulama mahasiswa Indonesia, Pak Prabowo segera tangkap Jokowi Luhut, ya. Pak Prabowo nggak berani copot Kapolri, percuma berharap sama Pak Prabowo. Jadi rakyatnya harus bersatu dukung Pak Prabowo, reformasi institusi Polri supaya presiden aman dan gangguan geng Solo. Ya, masa kalah dengan Pak Purbawa, nyali presiden jangan dong, harus lebih garang lah, ya. Kalau tidak direformasi dan diganti, maka penzaliman kebiadaban kesewenang aparat parcok terhadap rakyat akan semakin parah, ya. Presiden harus berani mengambil keputusan tegas kepada pengkhianat negara. Jadi makanya Presiden Prabowo sekarang sudah mau 1 tahun tidak ada perubahan, sayang penakut. Ya, dia juga Pak Prabowo ini tidak mengambil keputusan supaya Pak Jokowi itu segera diadili, teman-teman. Jadi dalam hukum pidana sebagai contoh peraturan hukum berwujud pemerintah dan bersifat memaksa adalah ketentuan pasal 224 KUHP berbunyi, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian diancam ke nomor 1 dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Jadi kedua dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Ketentuan pasal 224 KUHP pada dasarnya merupakan pemerintah terhadap setiap orang memenuhi kewajibannya. Jadi sebagai saksi, ahli atau juru bahasa jika diminta oleh pengadilan perumusan delik sebagaimana yang terdapat dalam pasal 224 KUHP disebut dengan delik omisi atau crime by omission, yang berarti seorang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Ya, jadi harusnya ketua partai dan ketua DPR ikut terseret juga kasus ijazah Mulyono. Setidaknya mereka tahu betul di biodata dan profil Mulyono
mereka waktu itu yang mengusung dan melintik Mulyono. Jadi nggak mungkin lah Presiden takut sama Polri. Pertanyaannya ada apa ya? Ada apa ini? Kenapa yang belum juga direvisi sudah sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas Polri sudah sangat-sangat menyakiti hati rakyat Indonesia. Ya, rakyat sudah tidak lagi percaya dengan institusi Polri ini. Ya, segeralah direvisi Polri ini. Jangan sampai pemerintah menciptakan peperangan rakyat dan Polri. Jangan sampai rakyatnya memang bom di tangannya. Jadi teman-teman, tenang, Presidenku, Indonesia negara hukum yang salah tangkap jika perlu jemput paksa. Ya, ambisi jadi penjabat tinggi korupsi rakyat yang mengadili jika tidak mau bertanggung jawab. Ya, para rakyat ini sudah pada panas teman-teman karena para penjabat tidak mau mengadili Pak Jokowi ini. Jadi mereka mau mengadili Jokowi yang sebenar-benarnya biar negara kita agar dalam keadaan aman-aman teman-teman. Jadi percuma kalau fakta tangkaplah, ngapain diomong-omong doang ya. Jadi Presiden Prabowo masih dalam kendali Jokowi, remote ada di tangan Jokowi ya. Jadi copot Kapolri Listio Sigit dan Polri pejabat yang mengkhianati. Bagus dengan negara, ganti yang kerja buat bagus dan negara Indonesia aman, damai, rakyatnya sejahtera dan bahagia. Jadi izinkan kekuatan rakyat untuk menepalkan Opun Luhut ya. Jadi ijazah atau piagam adalah bukti berhasil perjuangan suatu studi atau perlombaan yang merupakan kebanggaan untuk dilihat khayalak. Bukan disembunyikan. Contoh saat kita lulus ujian sarjana, jika tetangga kita ingin melihat dengan senang hati pasti saya tunjukkan. Jadi